Halo pemirsa Sinpo TV, senang sekali kami hadir mengisi layar kaca Anda kembali dan kita sama-sama telah menyaksikan bahwa sidang tahunan saat ini dari sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI masih telah berjalan dan kita juga tadi telah menyaksikan juga pidato dari Ketua MPR, Ketua DPR dan juga sekaligus yang paling spesial adalah pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Sangat luar biasa sekali dalam proses perjalanan. Ini memang masih suasana break dan suasana di gedung Parlemen Senayan Jakarta tempat saya Deo Manik melaporkan di sini. Begitu antusiasme masyarakat mendengarkan nantinya akan ada pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kita masih meng-highlight ini pemirsa bahwa tadi Presiden Prabowo Subianto banyak sekali melakukan capaian-capaian yang telah berlangsung dalam masa jabatannya di 300 hari ataupun dapat kita sampaikan bahwa hampir 10 bulan dalam proses masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Begitupun apresiasi yang telah dilakukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Ketua DPR Puan Maharani yang banyak sekali progres-progres dan juga capaian yang telah diberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk itu kami di studio mini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta juga kehadiran sosok yang luar biasa, tidak kalah menarik dan juga tidak kalah spesial, yakni kita sambut langsung Ibu Dr. Lia Istihalma selaku anggota MPR RI yang membahas tentang pendidikan juga sosial, pemberdayaan sosial. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Dewi. Luar biasa cantik sekali hari ini. Masya Allah. Tadi sudah mengikuti untuk pidato yang dilakukan dari Ketua MPR, juga DPR, dan juga Presiden Prabowo Subianto untuk sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI tahun 2025 ini, Bu. Namun sebelum kita ke sana, saya sangat tertarik untuk pakaian yang Ibu pakai. Luar biasa sekali indahnya. Bisa dijelaskan, Bu? Iya, ini memang kita memakai batik khas Jawa Timuran dan saya sengaja memang memakai atasnya ada hitam ya, karena ini melambangkan suatu, kalau bagi saya melambangkan suatu keteguhan. Kalau merah ini kan keberanian, kalau hitam itu berarti kita keteguhan dalam menjaga sebuah keberanian. Dan memang kalau tadi kita flashback dengan pidatonya Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana beliau sangat menunjukkan komitmen menjaga bangsa ini. Tadi Mbak Dewi menyampaikan bahwa ini hampir 10 bulan ya. Ya, hampir 10 bulan. Ya, 10 bulan. Dan beliau itu dalam penyampaiannya tidak menulis kata 300 hari tapi 299. Kalau saya lihat ini ada sebuah makna penting nih Mbak Dewi. Apa tuh? Iya, jadi beliau merasa, kalau saya lihat ya, ada sebuah angka, yaitu satu angka menuju 300, di mana itulah peluang rakyat, siapapun rakyat bisa memberikan pendapat. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita bicara sebuah mental presiden, mental seorang pemerintah atau kepala negara, seandainya beliau melihat satu hal itu adalah sebuah mutlak dari kesempurnaan dia sendiri, maka dia bisa dong menggunakan angka 00 ya kan, 300 hari kerja, 400 hari kerja, tapi beliau tidak. Beliau menggunakan angka 299. Ini menunjukkan sebuah makna eksplisit. Satu angka inilah ruang kalian, ruang kita semuanya masyarakat, ruang kita semuanya para rakyat untuk memberikan informasi ataupun aspirasi yang positif tentunya untuk negara ini. Iya, luar biasa. Selain cantik juga, tadi juga mengibaratkan banyak sekali turnamen dari kebaya, bunga, betul dan sekali. juga dari Jawa Timur Iya, tepatnya betul. ya, Bu, ya? Ini memang kita sengaja menggunakan ornamen bunga-bunga karena kita harus mengakui bahwa ini negara harus bahagia, ini negara harus sejahtera, seperti halnya tagline besar. 17 Agustus. Iya, 17 Agustus ya, dengan tagline bersatu, berdaulat, tersejahtera, Indonesia maju. Jadi kita bicara bagaimana sebuah kesejahteraan itu dengan cara happening. Kita harus berbunga-bunga, apalagi kita akan melalui masa bonus demografi di tahun 2045. Jadi benar-benar bagaimana anak-anak bangsa ke depan harus merasa ini negara yang keren lah. Negara penuh bahagia. Baik, kita langsung saja Bu. Kalau kita tadi melihat bahwa pidato yang dilakukan dari Ketua MPR ini banyak sekali apresiasi terhadap pencapaian kinerja dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, sebagai anggota DPR sendiri bagaimana tadi penyampaian dari Pak Ahmad Muzani dan juga Ibu Puan Maharani untuk bentuk apresiasi dan untuk dari sebagai anggota anggota MPR sendiri? Iya. Jadi tadi sudah kita lihat bagaimana sosok Bapak Muzani selaku Ketua MPR, bagaimana Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR, dan juga
pada gongnya Bapak Presiden Prabowo semuanya mendapatkan standing applause. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kami semuanya dalam kelembagaan negara ini kita saling mensupport bahwa apapun yang beliau sampaikan, apalagi tadi Ibu Puan misalnya menyampaikan beberapa pesan-pesan bijak, kuotas-kuotas yang luar biasa, itu menunjukkan sebuah spirit bagaimana seorang perempuan dibutuhkan di negara ini. Beliau sampaikan sebagian atau separuh dari penduduk negara ini adalah perempuan. Maka di sini bagaimana kita perempuan mengambil sebuah peran besar, bukan lagi woman support woman, tapi bagaimana woman support nation. Benar sekali. Iya, jadi bagaimana perempuan mensupport negara ini, mensupport bangsa ini, sehingga bagaimana politik bagaimanapun, kapanpun, sampai kapanpun akan menyajikan dinamika yang indah. Dinamika yang indah, tidak ada kata lain selain keindahan karena kita bicara keberlangsungan bangsa. Saya masih ingat kalau pidato dari tahun 2024, Ibu Puan Maharani juga menyampaikan bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali wanita yang merupakan pemimpin juga, dan bahkan di Indonesia ini sebanyak 29% dan akan nantinya di anggota DPR sendiri mencapai 30%. Nah, kita berharap bahwa nanti perempuan juga akan meng-up dirinya untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya Bu ya. Harus. Dan kita lanjutkan Bu, dari Ketua MPR atau dari anggota MPR sendiri. Ini Ibu berdiri atau menjadi tombak dari bidang pendidikan dan juga sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dan bagaimana sih Bu dari peran 5 program yang diprioritaskan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan adalah pendidikan ini adalah kunci utama, dan banyak sekali sekolah rakyat ini merupakan hal yang baru dilakukan di tahun ini di tanggal 6 Januari yang lalu, dan kita melihat bahwa kebijakan RAPBN 2026 ini juga akan menjamin pemerataan ke depannya. Sebagai anggota DPR MPR sendiri bagaimana Bu? Iya, saya melihat bersama teman-teman tadi bagaimana semangat dari Bapak Presiden Prabowo menjaga keteguhan hati bahwa 5 program prioritas ini merupakan keberlangsungan ataupun kelanjutan dari pemerintah-pemerintah terdahulu. Kenapa? Karena beliau sebelum menyampaikan capaian 5 program ini, beliau sudah menunjukkan pada kita semuanya apa saja jasa besar luar biasa dari para pendahulu kita, dari para presiden. Itu beliau sampaikan di awal dengan bentuk sebuah pesan bijak, sebuah pesan besar bahwasanya apa yang dilakukan beliau pada saat ini tidak lepas dari jasa-jasa atau landasan kebaikan yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden terdahulu. Nah, kembali kepada 5 program tadi, salah satunya kita bicara MBG. Beliau sampaikan bahwa pada saat ini sudah mencapai 20 juta siswa ataupun ibu hamil, menyusui. Mereka merasakan manfaat dari MBG itu, di mana setiap hari mendapatkan MBG atau makan gratis tadi, makan bergizi. Kemudian juga beliau sampaikan sudah melibatkan sekitar 5.800 SPPG atau satuan pelaksana program ini, yang mana beliau menekankan ini sebuah program milik kita bersama. Beliau menyampaikan secara tidak langsung inilah prinsip no one left behind di Indonesia. Beliau menggandeng para ormas, beliau menggandeng para lembaga pendidikan, para institusi yayasan dan sebagainya dari semua provinsi se-Indonesia Raya. Itu menunjukkan bahwasanya ini program bukan milik kelompok tertentu. Dan luar biasa tadi Mbak Dewi di akhir, yang paling sangat spektakuler adalah beliau menunjukkan keberanian menolak segala bentuk keserakahan. Jadi semua orang, semua pemilik modal, tidak ada lagi kata-kata kalian bisa serakah di negara ini. Karena apa? Bagi beliau 5 program prioritas ini jauh lebih mulia daripada mengikuti keserakahan kelompok tertentu. Jadi kalau kita bicara sekolah rakyat, beliau tunjukkan testimoni daripada siswa-siswa ya kan, itu benar-benar real. Jadi kita lihat bagaimana siswa menceritakan dengan hati, dengan ada yang sampai meneteskan air mata. Itu menunjukkan bahwasanya ini loh program dari seorang presiden yang ke-8 di negara kita yang sangat-sangat menyentuh lapisan masyarakat dan menyentuh aspirasi dari hati tersentuh juga tadi ya Bu, melihat bahwa memang mereka masyarakat itu sangat menerima atau kan merasakan manfaat dari program-program prioritas bahwa Presiden Prabowo itu melihat sampai daerah tertinggal gitu ya Bu ya. Dan untuk itu Bu, kita akan membahas tentang bagaimana sih nantinya kebijakan RAPBN yang mungkin akan dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026 nantinya. Ini menjamin pemerataan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, khususnya di Jawa Timur yang mungkin masih daerah terpelosok atau daerah-daerah yang belum terjangkau Bu. Oke, sangat menarik ya tadi ketika beliau pada saat ini beliau menyampaikan tentang RAPBN 2026, dan kebetulan kami pun di
MPR itu juga ada sebuah kajian sangat menarik bagaimana pokok-pokok haluan negara atau PPHN itu menjadi pedoman penentuan APBN. Ya. Ini sangat penting mengapa? Karena jangan sampai ada sebuah pembangunan yang hanya akan berjalan pada periode presiden tertentu atau pemerintahan tertentu dan pada periode berikutnya tidak lagi berjalan ataupun berhenti. Itu jangan sampai. Nah, di sini kita lihat seorang Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau memastikan kepada kita semuanya rakyat Indonesia bahwa yang beliau lakukan saat ini adalah meneruskan apa yang harus diteruskan, dan beliau pun secara tidak langsung menunjukkan kepada kita sebuah pesan bijak, sebuah pesan mulia, bahwasanya apapun yang beliau bangun pada saat ini jangan sampai terhenti pada masa beliau. Kita harus meneruskan. Saya sangat salut dengan Bapak Presiden, Mbak Dewi, karena Masya Allah, beliau sangat-sangat bersungguh-sungguh gitu loh. Jadi saya sangat optimis ketika nanti beliau menunjukkan kepada kita public transparansi dalam hal-hal RAPBN 2026 misalnya. Saya kira ini akan menjadi sebuah penganggaran yang sangat-sangat pro rakyat. Saya mengatakan ini karena memang fakta menunjukkan seorang Bapak Presiden Prabowo beberapa kali menunjukkan sikap aspiratif. Ketika ada gejolak di daerah atas wajar ya perpolitikan, kita bicara sebuah negara yang besar, sebuah negara yang kompleks, yang namanya policy, kebijakan, pasti ada pihak-pihak yang tidak sepakat. Nah, beliau selalu mengambil jalan tengah. Itu luar biasa Mbak Dewi. Dan kita lihat sendiri bagaimana sebuah policy, sebuah kebijakan yang sudah disampaikan kepada bawah ternyata menimbulkan sebuah kontraproduktif atau mungkin pro kontra. Itu kemudian beliau akan menelaah, mengkaji ulang. Itu sangat aspiratif sekali. Nah, kembali kepada APBN tadi, saya sangat yakin dalam ke depan ini beliau akan semakin menunjukkan apapun kebijakan adalah berkeadilan. Baik itu daerah tertinggal juga dan yang belum terjangkau, mungkin itu menjadi lebih prioritas dari Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Jadi kalau kita dengar selama ini ada namanya OTODA, otonomi daerah. Saya kira beliau akan berpikir sekali bagaimana OTODA berkeadilan akan tercipta. Apalagi sekarang Mbak Dewi, kita harus lihat ada beberapa daerah yang mulai ramai dalam pemberitaan terkait dengan PBB dan sebagainya. Saya kira Bapak Presiden Prabowo sangat melihat ini sebagai sebuah hal yang harus dianalisa secara mendalam, komprehensif. Mengapa ada daerah yang menaikkan PBB hingga 1000% dan sebagainya. Dan saya kira rancangan beliau dalam era APBN ke depan tidak lepas dari kata OTODA berkeadilan. Ini kenapa saya sampaikan, karena beliau pun sudah pernah menyampaikan bagaimana konsep OTODA berkeadilan harus ada di dalam negeri ini. Artinya itu lebih ditegaskan lagi bahwa pemimpin daerah itu bukan semena-mena untuk memberikan aturan, lebih tepatnya ya Bu ya. Dan kita lanjutkan Bu, kalau misalnya kita melihat ataupun menyaksikan bersama-sama bahwa Presiden Prabowo Subianto sering sekali mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan memberikan target kemiskinan 0% dengan antusiasme atau dengan optimisme ini. Pemerintah akan belajar untuk lebih lagi dalam program-program yang sudah berjalan tepatnya dalam masa pemerintahan, yang mungkin kita menyaksikan bahwa RAPBN ini tinggal menghitung bulan lebih tepatnya. Dan bagaimana Bu nanti peran dari DPD dan juga MPR dalam memastikan program pemerintah pusat yang relevan untuk kebutuhan daerah nantinya? Oke, tadi yang di awal saya sampaikan mengenai PPHN. Kami pun dalam MPR memang mengkaji PPHN ini bagaimana menjadi pedoman dalam RAPBN. Sebagai contoh, RAPBN 2026. Kenapa ini harus kami sampaikan, harus menjadi salah satu critical point atau point of view dalam kajian pada saat ini, ketatanegaraan pada saat ini. Karena jangan sampai ada resources, jangan sampai ada pengeluaran anggaran yang itu sekali lagi terhenti pada satu pemerintahan ini saja. Tapi bagaimana itu dikeluarkan pada saat ini dengan tujuan memang akan berkelanjutan. Berarti artinya akan ada kolaborasi juga dari anggota DPD dan juga MPR untuk memantau dari setiap pemerintah daerah gitu. Iya, betul. Kemudian terkait RAPBN juga, saya kira kalau kita bicara otonomi daerah, sekarang kan semuanya zaman keterbukaan. Nah, ini menjadi sebuah ruang publik bahwasanya semua pihak itu harus sama-sama mengevaluasi apakah kebijakan dia itu memang sudah sangat tepat sasaran. Ketika seorang Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bagaimana efisiensi berkeadilan, itu disampaikan beliau sebagai salah satu
salah satu identitas dari yang beliau buat pada saat ini untuk pemerintahan pusat. Nah, maka kata efisiensi berkeadilan itu harus ada juga di tingkat bawah, di tingkat regional, di tingkat Pemprov maupun Pemkab. Ini sangat-sangat penting sekali bagi saya untuk disampaikan. Baik. Tadi saya menyimak bahwa tadi begitu luar biasa penyampaian soal terkait memasukkan PPHN yang sebagai pedoman jangka panjang agar pembangunan lintas presiden ini tetap konsisten. Namun bagaimana untuk proses berjalannya, Bu, dari pergerakan itu nantinya? Oke, pada saat ini memang kami masih dalam tataran mengkaji dan kami harapkan jikalau memang nanti ada celah amandemen berikutnya, maka bagaimana amandemen berikutnya ini untuk Undang-Undang Dasar 45 fokusnya kepada PPHN tadi salah satunya. Tapi di luar konteks amandemen pun bagi kami kajiannya sangat penting dan saya kira tidak ada hal yang sia-sia. Kenapa? Karena kita memang menjadi saksi, Mbak Dewi, Pak Presiden Prabowo ini sangat-sangat aspiratif. Beliau itu memiliki identitas, memiliki karakter pemimpin dengan hubungan interpersonal yang sangat tinggi. Sekarang kan kita tahu bagaimana beliau melakukan sebuah dobrakan atau inovasi integrasi data melalui DTSEN atau DTSEN ya. DTSEN ini menjadi sebuah pusat informasi yang sangat akurat saya kira. Jadi kalau semua pihak terutama di tingkat tataran desa, kelurahan memberikan informasi yang sangat akurat Mbak Dewi, maka semua namanya penganggaran, semua kebijakan, semua policy yang akan masuk pada RAPBN ke depan itu akan juga akurat. Jadi sekali lagi ini bagaimana kita semuanya di semua lini, ayo yuk sama-sama kita jaga kejujuran. Sama-sama kita sampaikan keterbukaan secara benar, transparansi. Iya, transparan sehingga akan menjadi sebuah istilahnya kalau orang Jawa itu sebuah sangu ya. Sebuah sangu atau sebuah bekal bagaimana ke depan RAPBN itu benar-benar tepat sasaran. Gitu. Tapi sekali lagi ya kita juga punya peran. Jadi jangan sampai kita di bawah menyampaikan laporan yang tidak sesuai. Jadi ketika beliau membuat sebuah gebrakan integrasi data, maka ini luar biasa bagaimana semuanya bisa terangkum. Mau kita bicara aspek sosial, aspek pendidikan, aspek ketenagakerjaan, kesehatan, itu semuanya akan terintegrasi. Tapi sekali lagi ayo yuk kita jaga kejujuran kalau menyampaikan data. Tapi kita menyaksikan, Bu, bahwa bersama banyak sekali potongan-potongan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk alokasi 5 prioritas program ini. Dan ini merupakan kembali lagi bahwa anggaran yang dipotong ini untuk rakyat, kembali untuk rakyat. Dan itu diprioritaskan untuk rakyat kembali. Jadi apakah ada keberatan ataupun apakah ada nantinya penambahan dari anggota MPR sendiri untuk anggaran yang akan dilakukan atau anggota DPD sendiri untuk daerah lebih tepatnya, Bu? Oke. Kalau penambahan anggaran saya sebagai contoh untuk posisi DPD, karena DPD kita bicara mewakili daerah, maka kita bicara bagaimana sekali lagi otorita berkeadilan itu tercipta, bagaimana undang-undang kayak NPH, HKPD tentang hubungan pusat dan daerah, kemudian bagaimana terkait dengan DBH, bagaimana pembagian hasil seperti di Jawa Timur nih contohnya ada DBH-CHT itu kami merasa kurang karena kami merupakan penyuplai terbesar cukai tembakau se-Indonesia dan kami merasa kami perlu dong mendapatkan presentasi ada kenaikan lagi dengan tujuan bagaimana agar petani-petani tembakau lebih sejahtera. Itu ada sebagai contoh saja. Berarti ada sorotan yang harus dikerjakan juga ya, Bu ya? Iya, dan itu sudah kami sampaikan. Dan saya kira beliau sudah menyampaikan itu kok. Sudah ada indikasi-indikasi sangat aspiratif karena memang kita lihat beliau sudah mulai sering mengkaji tentang dana bagi hasil di berbagai daerah. Saya kira beliau ini sangat terbuka sekali gitu. Jadi jangan sampai sebagai contoh nih Mbak, kita bicara plat nomor kendaraan. Jangan sampai istilahnya itu semua pendapatan dari plat nomor kendaraan ini hanya bertumpu pada kota-kota besar, tapi kemudian ada kota-kota kecil yang mereka kurang PAD. Nah ini kan menjadi sebuah problem sosial juga, maka perlakuan seperti agar daerah-daerah yang di bawah yang terpencil juga mendapatkan tambahan PAD, itu contohnya. Jadi jangan sampai daerah-daerah itu ingin mendapatkan PAD dengan cara menaikkan PBB untuk rakyatnya juga. Nanti kan problem lagi di bawah gitu. Sekali. Sudah ada contoh lebih tepatnya. Sudah ada contoh.
Bu, dari 5 program yang sudah dicanangkan ataupun yang sudah dijalankan yang begitu luar biasa, mungkin kita dapat menyaksikan banyak sekali masyarakat yang dapat menerima manfaat itu tersebut. Tapi untuk di daerah terkecil, apa sih tentuan pemerintah yang saat ini menjadi khususnya untuk jadi perhatian khusus untuk daerah tertinggal khususnya di Jawa Timur, Bu? Oke, salah satu dari 5 program prioritas tersebut yang Apakah menjadi pendidikan atau iya, cek kesehatan pendidikan, gratis? oke. Pendidikan terkait dengan sekolah rakyat Mbak Dewi, karena kemarin ada beberapa sekolah rakyat yang sudah beroperasional tapi kemudian terhenti. Setelah ditelisik oleh Dinas Sosial Jawa Timur, ternyata salah satu problemnya adalah guru atau tenaga pendidik pada sekolah rakyat itu jauh tempatnya. Jadi mereka tinggalnya di mana, ngajarnya di mana gitu kan. Nah, di sini saya pernah sampaikan Mbak Dewi, apakah memungkinkan ya dalam negara kita itu untuk kesejahteraan guru atau tenaga pendidik, kita cobalah lakukan sebuah dobrakan zonasi guru. Jadi bagaimana guru ditempatkan sesuai dengan domisili masing-masing, dengan catatan memang guru di lokasi tersebut sangat-sangat layak atau capable untuk mengajar. Nah, ini akan menjadi beda lagi kalau di sebuah wilayah memang terjadi kekurangan guru-guru yang kurang capable atau kurang layak mengajar. Nah, itu baru bisa kita ambil dari wilayah lain. Jadi istilahnya jangan sampai ada guru diangkat P3K atau semacamnya, kemudian dia mundur karena berpikir, aduh saya dari Surabaya ditempatkan di paling jauh di Pacitan misalnya, kita bagaimana PP dan sebagainya, kita meninggalkan keluarga, bagaimana living cost kita dan sebagainya. Nah, kemudian itu akan melunturkan, bukan semangat ya, tapi akan melunturkan istilahnya itu kelancaran pendidikan. Kalau saya kira semua guru inginnya mengabdi sih. Cuman kalau kita terbentur dengan pembiayaan tadi kan Mbak, bagaimana kita mengajar, nah itu akan menjadi kendala juga. Pendidikan memang nomor satu. Iya, nomor satu. Menyaksikan. Dan Bu, selain dari pendidikan, apakah kesehatan ini masih menjadi prioritas untuk di daerah tertinggal juga kah, khususnya di daerah Jawa Timur? Oke. Beliau dalam salah satu program prioritas tersebut adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan di depan kawan-kawan Sinpo TV, kebetulan kami di Jawa Timur ada contoh satu daerah di Tuban. Tuban ini kalau dikatakan daerah tertinggal iya, tapi dia bukan daerah termiskin. Iya, bukan sangat termiskin sehingga tertinggalnya karena faktor apa gitu? Ya, memang faktor ekonomi pasti, tapi dia bukan termiskin. Nah, kadangkala kita tuh membuat sebuah kebijakan, senternya adalah termiskinnya mana, kan seperti itu Mbak. Jadi kadang yang kurang termiskin itu kadang kurang kurang mendapatkan atensi kan seperti itu kan. Nah, di wilayah ini sangat luas sekali. Kemudian ada salah satu kelompok organisasi masyarakat yaitu Lazisnu, mereka sangat-sangat kekurangan ambulan, jadi mereka tuh sampai meminjam loh Mbak. Kenapa? Karena memang di banyak daerah, saya kira bukan hanya di Tuban sih, saya kira banyak sekali daerah di mana masyarakat itu melalui kelembaganya masing-masing ingin sekali menolong masyarakat. Ada masyarakat kena stroke dan sebagainya, mereka ingin menolong, tapi mereka nggak punya ambulan. Nah, bagaimana ini kan seperti itu kan? Kalau mereka menyewa, ya akhirnya kan biaya lagi. Kalau mereka mengantar pasien dengan mobil pribadi atau mobil ala kadarnya, resikonya mungkin akan lebih resiko besar. juga, sedangkan pasien kan kadang nggak bisa duduk Mbak, harus telentang. Nah, jadi saya harap untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto juga bisa memasukkan ketersediaan ambulan untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan, bukan hanya yang termiskin atau hanya terpencil. Benar sekali. Jadi banyak sekali harapan untuk daerah khusus atau daerah tertinggal dari daerah Jawa Timur sendiri ya Bu ya. Bu, kita akan sedikit lagi melihat bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya mau bertanya Bu, bagaimana Bu Lia memaknai tema kemerdekaan tahun ini di daerah-daerah luar Jawa saat ini dan bagaimana untuk menyatukan kebangsaan dan juga kebijakan publik ini sendiri? Iya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk usia 80 tahun. Masya Allah, ini luar biasa. Dan kita harus bersyukur bahwasanya sekalipun Indonesia itu merupakan sebuah negara dengan konsumen tertinggi untuk digital, maka kita harus mengakui banyak sekali anak-anak muda, adik-adik Gen Z yang mereka sangat-sangat melek media sosial, apalagi dari luar ya kan. Tapi ternyata itu tidak melunturkan jiwa nasionalisme. Terbukti sampai saat ini negara kita masih damai, nggak ada chaos, nggak ada force major, ini luar biasa. Ini merupakan sebuah prestasi dan ini harus kita jaga.
Dan kita siap untuk merayakan 17 Agustus nantinya ya Bu ya. Terima betul kasih sekali. Bu Lia atas Terima kasih. kesempatan dan juga waktu yang luar biasa memberikan informasi kepada pemirsa Sinpo TV terkait bagaimana capaian-capaian oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga bagaimana sidang yang telah berlangsung hari ini, dan kita akan menyaksikan Bu nantinya sidang dari juga pidato dari Presiden Prabowo Subianto untuk RAPBN dan Nota Keuangan 2026. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV karena usai jeda ini kami akan hadir kembali pastinya dengan sejumlah informasi menarik lainnya, dan tetaplah masih dalam event spesial sidang tahunan MPR, DPR dan juga DPD Republik Indonesia tahun 2025.